Kabar Nusantara kini hadir untuk Anda, pemirsa. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya, Tiara Harahap, inilah Kabar Nusantara selengkapnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyita sebuah mobil bernomor polisi palsu dengan logo Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Mobil ini diberhentikan oleh petugas saat melintas di pintu tol Cawang arah Bogor Rabu siang. Minibus hitam bernomor plat polisi SN45RSD ini diberhentikan petugas saat melintas di pintu tol Cawang arah Bogor. Di dalam mobil terdiri 2 orang sopir bernama Rusdi Karpesina dan 1 penumpang. Mobil ini diberhentikan karena petugas merasa ganjil dengan plat nomor yang digunakan. Saat petugas meminta kelengkapan surat-surat kendaraan, surat izin mengemudi atau SIM yang dipakai sopir bukanlah SIM resmi yang dikeluarkan Ditlantas Polri, melainkan SIM yang bernamakan Surat Kelayakan Mengemudi atau SKM dan berlogo Negara Kekaisaran Sunda Nusantara dan termasuk lambang benderanya. Di bagian kaca badan mobil tertera lambang 2 singa yang mengartikan dari logo kekaisaran tersebut. Anggota kami dari Satuan PJR Polda Metro Jaya melaksanakan patroli rutin dan menemukan kendaraan yang nomor polisinya tidak sesuai ketentuan berwarna biru. Jadi anggota kami langsung mengamankan di KM3 tol dalam kota, di Cawang, Getol Cawang. Ya. Kendaraan tersebut kami sudah cek terdaftar dengan nomor polisi B, jenis kendaraan Pajero Sport. Tapi di sini pada saat ditemukan pelanggaran yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Ada semacam lembaga lah yang dia akui mengeluarkan SIM tersebut. Kendaraan sementara kami amankan dan untuk 2 orang pelaku sementara kami masih interogasi. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menyita dan membawa kendaraan tersebut ke Polda Metro Jaya. Sementara 2 orang di dalam mobil itu ikut digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dalam sehari, bus PO Haryanto mengalami kecelakaan di 2 lokasi berbeda. Dari kedua kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 bus terjadi di kilometer 76 Tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, bus PO Haryanto rusak parah di bagian depan, sementara bus Dedi Jaya mengalami kerusakan di bagian belakang. Insiden bermula saat bus PO Haryanto yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta menyalip di bahu jalan. Namun nahas, di depannya ada bus Dedi Jaya yang sedang berhenti dan mengganti ban. Akibat tingginya kecepatan bus PO Haryanto, kecelakaan pun tak terhindarkan. Bus Dedi Jaya terdorong hingga masuk parit. Sopir dan kernet bus Dedi Jaya yang sedang mengganti ban bus meninggal dunia di lokasi. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di ruas tol Cipali mengalami kemacetan selama proses evakuasi. Untuk kronologis kejadian, untuk kendaraan ini sama-sama berjalan dari arah Cirebon ke arah Jakarta, di mana kendaraan PO Haryanto ini pada saat mau mendahului melalui jalur kiri bahu jalan, di depannya ternyata ada kendaraan bus Dedi Jaya mengalami pecah ban sedang berupaya untuk mengganti ban. Dan karena posisi terlalu dekat, akhirnya kendaraan PO Haryanto menabrak bagian belakang bus Dedi Jaya tersebut. Bus Dedi Jaya ini di bahu jalan atau di lajur? Sementara di bahu jalan, saya keterangan saksi, di bahu di jalan kan kendaraan tersebut mengalami pecah ban sedang mengganti proses penggantian ban kendaraan tersebut. Untuk korban sendiri ada? Sementara untuk korban ada di pihak kendaraan Dedi Jaya yang terpantau yang sudah dievakuasi, meninggal 2 orang.
Kecelakaan melibatkan bus PO Haryanto juga terjadi di Tol Kalikangkung, Semarang. Bus PO Haryanto yang melaju dari arah Semarang menuju Jakarta menabrak truk bermuatan roti dari belakang di gerbang Tol Kalikangkung. Diduga bus yang berisi 3 orang awak kehilangan kendali hingga menabrak truk bermuatan roti yang sedang berhenti di gate tol. Kejadian kurang lebih 9.23 kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 9.23. Malah gitu aja kan. Ya. Pastinya kan kita nggak ini ya. Masalah cek ini nggak bisa di ini. Oh, itu gerbangnya nggak Ya. bisa di itu. Linknya. Tadi itu saya nempelin kartu tol. Terus gate-nya sudah naik, saya mau jalan. Masuk gigi 1 saya mau jalan. Dari belakang Haryanto itu langsung hantam. Dihantam dari belakang, Pak ya? Dihantam dari belakang. Kecepatan tinggi, Pak, itu Haryanto? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak tahu ya, nggak tahu. Oke, Pak, itu... Ya, saya cuma kaget aja, untung saya masih menguasai kemudi kan. Kalau nggak menguasai, nggak tahu tadi kayak ini ngantem di mana, nggak tahu saya kan. Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan pada bagian depan bus hingga kaca depan dan pintu rusak. Sementara untuk truk rusak pada bagian belakang hingga pintu terlepas dan mengakibatkan muatan berisi bahan kue berceceran di jalan. Petugas kemudian mengerahkan mobil derek untuk mengevakuasi bus dan truk. Tim TV One. Sebuah mobil jenis SUV mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur pada Rabu malam. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ruas Ngawi Kertosono, tepatnya di kilometer 576 Desa Ngale. Kondisi mobil yang terbalik mengalami rusak parah. Satu penumpang mobil bernama Sari Nindya Hapsari tewas, sedangkan pengemudi mobil menderita luka-luka dan dirawat di RSUD Suroto Ngawi. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil yang dikemudikan Sulatin sedang membawa rekan perempuannya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Solo. Namun saat melintas di TKP, mobil tiba-tiba lepas kendali hingga terbalik di jalan tol. Seorang perawat di sebuah klinik kecantikan di Kabupaten Malang, Jawa Timur dibakar oleh orang tidak dikenal. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar 60% dan harus dirawat di rumah sakit. Seorang perawat di sebuah klinik kecantikan Bunga Husada di Desa Arjowilangun, Kalipare, Malang, Jawa Timur dibakar oleh orang tak dikenal. Korban Eva Sofiana Wijayanti, 33 tahun, disiram cairan dan dibakar orang tak dikenal pada Senin siang kemarin. Korban yang tengah beristirahat dihampiri seorang pria tak dikenal dengan masuk ke klinik. Tiba-tiba pelaku langsung menyiramkan cairan diduga bensin ke tubuh korban. Pria itu kemudian menyulut tubuh korban dengan korek api hingga terbakar. Menurut rekan korban sekaligus saksi mata, pelaku diketahui melakukan aksinya seorang diri dan menggunakan masker dan jaket. Pelaku langsung kabur usai membakar korban mengendarai sebuah motor. Ada teriakan, aduh gitu kan. Saya apa ini? Gitu. Terus kemudian semakin lama semakin keras, dia keluar sini. Aduh, tolong mas. Nah, dia udah kebakar sini. Loh, kenapa kamu? Kenapa, Pak? Nggak tahu, Mas. Gitu. Nggak tahu, jadi loh kenapa? Ada yang bakar aku dikasih bensin, disiram terus dicumut, Mas. Loh, siapa yang melaku? Sudah lari. Aduh, gimana sih ini? Nah, gitu, terus dia bilang gitu, ya terus saya di sini kan masih kebakar nih. Terus tak tepuk gini sama matikan. Sendirian pada waktu itu sama Pak? Saya sendirian. Yang terbakar tuh bagian mana aja, Pak? Ini sudah keriting gini, mukanya sudah melepuh. Masih ada api, Pak? Masih kebul-kebul. Nah, sini masih kebakar. Nah, sini nih saya tepuk gini. Ini sama rambut-rambutnya sini akhirnya mati. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian wajah dan tubuhnya hingga tingkat 60%. Korban dirawat intensif di Rumah Sakit Waga Husada Kepanjen. Sudah ada sekitar 3-4 orang saksi yang kita periksa yang mengetahui pertama kali kejadian, kemudian juga beberapa orang terdekat dengan korban itu juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang nanti kalau sudah ada pasti akan saya ungkap saya press release di depan. Kondisi korban.
Saya belum monitor kondisi terakhir, ya jelas kondisinya sadar, tapi muka, kemudian dada, tangan itu lukanya cukup besar, 60% kondisi luka bakarnya. Jadi ya kan kita juga cukup prihatin kan, biasanya kalau luka bakar ini 2-3 hari setelah itu baru dampaknya mulai benar-benar terasa oleh si. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait pelaku pembakaran dengan memeriksa sedikitnya 4 orang saksi. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pencurian terjadi di ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Pirngadi Medan, Sumatera Utara. Aksi nekat pelaku terekam kamera CCTV yang ada di kamar tersebut. Aksi pencuri memasuki ruang isolasi pasien COVID-19 terjadi di Rumah Sakit Pirngadi Medan, Sumatera Utara dan viral. Pelaku mencuri uang dari dalam tas korban saat situasi kamar sepi. Uang korban sebesar 2,7 juta rupiah berhasil diambil dari dalam tas. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku pencurian. Pria ini nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup. Uangnya untuk apa Bang membuat, Pak? Sewa rumah. Apa nggak tahu itu ruang isolasi? Rupanya saat itu nggak ada petugas kesehatan yang jaga. Hah? Nggak ada, Pak. Sepi. Pak. Abang masuk dari mana? Depan, Pak. Depan mana? Pintu masuk depan? Ruang parkir, Pak. Ruang parkir. Memasuki ruang isolasi yang menderita penyakit COVID-19 di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Pada saat si korban lagi tidur, beliau melakukan pencurian terhadap uang milik korban di dalam tas milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. .400 personel pasukan elit dari Batalion Infanteri 315 Garuda diterjunkan untuk menumpas kelompok teror separatis di Papua. Pasukan elit ini dibekali kemampuan khusus luar biasa dalam pertempuran hingga dijuluki sebagai pasukan setan. Yel-yel pasukan elit TNI dari Yonif 315 Garuda menggema mengiringi keberangkatan mereka untuk menumpas kelompok teroris di Papua. Pasukan Yonif 315 Garuda terdiri dari 400 personel prajurit elit yang memiliki kemampuan menembak runduk atau sniper, bertempur jarak dekat, pertempuran tangan kosong, hingga keahlian kamuflase di daerah hutan. Ya, mereka memiliki kemampuan mengendus atau mencium keberadaan musuh dengan sangat baik. Karena kemampuan itulah, Yonif Garuda mendapat julukan pasukan setan. Para personel sudah digembleng selama 1 bulan sejak 27 Maret 2021 di Bandung, Jawa Barat, sebelum diberangkatkan ke Papua pada akhir April 2021. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto melakukan pengecekan personel di markas Yonif Garuda sebelum pasukan setan diberangkatkan. Maijen TNI Nugroho memastikan seluruh personel Yonif Garuda siap mengemban tugas negara mengamankan bumi Cendrawasih. Saudara-saudara adalah duta-dutanya dari Kodam 3 Siliwangi. Oleh sebab itu tunjukkan selama saudara-saudara bertugas di Papua sana prestasi-prestasi yang membanggakan. Kebanggaan ini harap kamu bukan teguh dan kamu laksanakan tugas di sana dengan
penuh kehormatan dan penuh kebanggaan. Itu. Berangkat 400 orang, kembali 400 orang, semuanya sehat. Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas operasi militer perang OMP maupun selain perang OMP. Mereka terbukti sudah berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur Timur dengan nama Operasi Seroja dan pernah bertugas di daerah operasi militer alias Dom Aceh. Masih lekat diingatan, memasuki bulan Mei masih saja terjadi konflik-konflik dan kekerasan di sejumlah daerah yang membuat situasi Papua menjadi tak aman dan tak kondusif. Semoga saja kehadiran pasukan setan dapat menjadi salah satu jalan untuk menciptakan kedamaian di atas tanah Papua. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Dari hasil asesmen, 1.351 pegawai KPK, 1.274 orang pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 75 orang tidak memenuhi syarat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang digunakan sebagai asesmen peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dari hasil asesmen, 1.351 pegawai KPK, 1.274 orang pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan yang tidak mengikuti tes asesmen sebanyak 2 orang. Untuk ke-75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat, KPK tidak akan memberhentikan mereka. Ketua KPK Firly Bahuri membantah KPK telah memberi nama-nama 75 orang yang tidak memenuhi syarat ke publik. Kalau tadi ada yang mengatakan nama-nama yang beredar, silakan Anda tanya siapa yang menebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK. Karena tadi, silakan Bapak tanya dengan Humas, file tentang hasil tes wawasan kebangsaan sejak diterima tanggal 27 April tetap dalam segel, disimpan dalam lemari dan dikunci beberapa kunci pengamanan dan disegel. Sampai sore hari tadi dibuka disaksikan dengan seluruh struktural KPK, eselon 1, eselon 2, anggota Dewas lengkap, pimpinan KPK lengkap, termasuk juga didokumentasikan oleh kawan-kawan Humas KPK. Jadi kami pastikan tidak ada penyebaran nama-nama. Sebelumnya KPK melakukan tes asesmen wawasan kebangsaan terhadap 1.351 pegawai KPK. Tes ini digunakan untuk mengalihkan status kepegawaian menjadi ASN. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap peredaran sabu seberat 581 kg di 3 wilayah di Aceh. Peredaran sabu yang berhasil diungkap ini berasal dari jaringan internasional, yaitu Pakistan, Malaysia, dan Myanmar. Ini merupakan pengungkapan peredaran narkotika ke-7 yang dilakukan BNN selama 2021. Pengungkapan sabu ini komitmen BNN, Polri, Bea Cukai untuk melindungi masyarakat. Pemirsa, ingatkah Anda pada kasus pelecehan protokol kesehatan yang dilakukan seorang warga negara Rusia April lalu di Bali? Kini ia dideportasi dan mulai melakukan perjalanan ke Jakarta untuk kembali ke negaranya. Leyase dideportasi hari ini. Warga negara Rusia ini dideportasi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Leia menggunakan pesawat ke Moskow melalui Dubai.
Leia dideportasi setelah melecehkan protokol kesehatan yang mewajibkan menggunakan masker di tempat umum. Terhadap peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021, maka saya sebagai Gubernur Bali, Wakil Pemerintah Pusat langsung memerintahkan Kepala Kanwil Kumham Provinsi Bali agar segera melakukan pendeportasian kepada Saudara Lea pada hari Rabu hari ini tanggal 5 2021 melalui Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Bandara Soekarno-Hatta DKI Jakarta. Leia adalah seorang YouTuber yang mencari sensasi dengan aksinya. Ia mengakui mencari penonton di kanal YouTube-nya saat membuat pernyataan klarifikasi. Ia sengaja datang ke sebuah pusat perbelanjaan di Denpasar, Bali tanpa menggunakan masker. Setelah dicegah masuk oleh Satpam karena tak pakai masker, Leia menggambar masker di wajahnya dengan bantuan seorang teman prianya. Dengan lukisan wajah itu, Leia masuk ke pusat perbelanjaan dengan mudah. Ia pun mengulangi aksinya itu di tempat yang sama hingga 2 kali. Leia dinilai telah melanggar peraturan Gubernur Bali nomor 10 tahun 2021. Ia bahkan melecehkan penegakan peraturan gubernur tersebut. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua DPR RI, dan Kakor Lantas Mabes Polri meninjau pelaksanaan pengendalian peniadaan mudik di Terminal Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Rombongan meninjau pelaksanaan dan pengetatan terkait peniadaan mudik di Terminal Harjamukti pada Rabu sore. Seluruh perlengkapan dan peralatan diperiksa satu persatu. Usai meninjau kesiapan pelaksanaan peniadaan mudik, rombongan menuju ke stasiun Kejaksan Kota Cirebon juga untuk meninjau kesiapan peniadaan mudik libur Lebaran Idul Fitri. Selama masa mudik, daerah tujuan yang paling banyak menjadi tujuan pemudik adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sinergitas dan fleksibilitas di lapangan menjadi harapan yang harus kita kelola sama-sama. Harapan dan keinginan masyarakat di lapangan harus kita kelola untuk supaya mudik ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Operasi Ketuban 2021 adalah operasi kemanusiaan yang lebih memerlukan tindakan persuasif. Larangan mudik mulai berlaku hari ini, namun beberapa jam sebelumnya kondisi lalu lintas di Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ramai oleh pengendara motor. Pemudik roda 2 terlihat datang dari arah Jakarta menuju Pantura. Mereka memanfaatkan jam-jam terakhir sebelum pemberlakuan larangan mudik diterapkan pukul 00 malam tadi. Larangan mudik ini akan diberlakukan hingga 17 Mei. Hari ini petugas gabungan telah bersiaga di titik-titik penyekatan yang berada di Sumber Arta dan Patung Kuda Harapan Indah. Di titik-titik tersebut, jika ada warga yang kedapatan mudik akan diputarbalikan. Posko penyekatan akan beroperasi 24 jam selama pemberlakuan mudik berlangsung. Kepadatan juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek beberapa jam sebelum aturan larangan mudik berlaku. Kepadatan terlihat di ruas tol kilometer 55. Kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek didominasi mobil pribadi dan bus malam tadi beberapa jam sebelum larangan mudik diberlakukan. Para pemudik masih memanfaatkan sisa waktu menjelang diberlakukannya larangan mudik untuk melakukan perjalanan. Padahal pemerintah berkali-kali mengimbau warga untuk tidak mudik demi mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Kepadatan kendaraan pemudik terpantau juga di ruas tol Cikopo, Palimanan Cipali, serta ruas Pantura, Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu malam tadi. Hal ini terlihat dari ribuan kendaraan pemudik yang datang dari arah Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para pemudik itu melakukan perjalanan jelang pelarangan mudik diberlakukan mulai hari Kamis ini.
Mereka memilih malam hari untuk menghindari penyekatan petugas. Sementara itu, berbagai persiapan di posko penyekatan di jalur Cipali telah mulai terlihat. Mulai hari Kamis ini, petugas akan bersiaga penuh selama 24 jam untuk menindak para pemudik yang tetap nekat pulang kampung. Ratusan penumpang dengan tujuan Kabupaten Muna memadati Pelabuhan Pangkalan Perahu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara malam tadi beberapa jam sebelum pemberlakuan larangan mudik diberlakukan. Kepadatan penumpang di Pelabuhan Pangkalan Perahu Kota Kendari mulai terlihat usai warga melaksanakan ibadah sholat tarawih pada Rabu malam tadi. Mereka terpaksa berdesak-desakan tanpa menghiraukan lagi jaga jarak sesuai protokol kesehatan. Ratusan penumpang ini berasal dari sejumlah daerah yang akan pulang ke kampung halamannya yang berada di Kota Raha, Kabupaten Muna. Tim Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung memutar balik 2 bus asal Jakarta yang hendak masuk ke Kota Bandar Lampung karena tak mampu menunjukkan surat bebas COVID-19. Petugas Satgas Gabungan COVID-19 Kota Bandar Lampung menghentikan setiap kendaraan dengan plat dari luar Lampung di posko keluar tol Trans Sumatera. Petugas kemudian memeriksa kelengkapan sopir dan penumpang seperti kartu tanda penduduk dan hasil rapid test. Petugas langsung memutarbalikkan 2 bus asal Jakarta karena sopir tidak dapat menunjukkan surat rapid test antigen. Sementara itu, sejumlah pemudik yang tidak memiliki surat non-reaktif rapid test langsung dilakukan rapid test antigen oleh petugas kesehatan secara gratis. Seorang wanita menangis saat diberhentikan petugas di pos penyekatan mudik karena tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19 di Tangerang, Banten. Tangisan dan kisah pilu sang wanita itu ternyata mendapat simpati dari petugas hingga akhirnya diperbolehkan lewat dengan diskresi petugas. Seolah tak ada lagi harapan, wanita ini menangis bingung saat diminta berputar balik ketika hendak mudik ke kampung halamannya di Lampung. Ia tertahan petugas di pos penyekatan pramudik kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa siang. Air matanya tiba-tiba jatuh saat menceritakan alasannya mudik ke petugas. Ia memohon kepada petugas untuk bisa mudik meski tanpa dilengkapi surat bebas COVID-19. Pasalnya, ia baru saja terkena PHK sehingga tidak ada lagi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Jakarta. Terharu dengan kisah sedihnya, petugas pun memberikan diskresi pada wanita ini untuk bisa melanjutkan perjalanannya ke Lampung. Nangis, belum jalan di sana. Iya, gimana? Mobil hati-hati ya. Ya nangis. Meski ada pemudik yang diberikan diskresi, tak membuat pengetatan berjalan longgar. Terbukti sejumlah pemudik yang bersiasat tetap dicegah untuk mudik. Termasuk pengemudi mobil ini yang menggunakan jaket TNI untuk mengelabui petugas. Meski larangan mudik baru diberlakukan pada 6 Mei mendatang, namun pengetatan tetap dilakukan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang berencana mudik tanpa hasil swab antigen negatif atau hasil swab PCR negatif, kita arahkan untuk tenaga kesehatan untuk mengetes dulu apakah kondisinya negatif dari COVID atau positif. Kalau sudah ada hasil negatif baru kita kasih untuk lewat. Sedikitnya ada 6 kendaraan roda 2 dan 3 kendaraan roda 4 pemudik yang diputar balik pada Selasa siang. Adapun pos penyekatan di kawasan Tangerang berada di pintu tol Balaraja Barat dan Balaraja Timur, jalan arteri di kawasan Klonjo, Kresek, dan Maja yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini. Namun Anda masih bisa terus update dengan info-info terbaru dengan mengakses tvOneNews.com. Saya Tiara Harap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.